ada 10 proyek baru yang masuk dalam PSN pemerintah, salah satunya IKN Nusantara, serta dipastikan tidak akan ada proyek mangkrak sampai 2024. Pemerintahan Presiden Jokowi akan mengupayakan berbagai cara untuk menyelesaikan PSN yang ada. Assalamualaikum semuanya. Di akhir-akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, ada lagi 10 PSN baru yang juga akan diupayakan untuk diselesaikan sebelum masa jabatan Presiden habis. Sehingga 2023 akan menjadi tahun yang sibuk untuk menyelesaikan PSN tersebut. Dan pemerintah akan mengupayakan tidak akan ada proyek mangkrak di akhir 2024. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pemerintah telah mengubah daftar proyek strategis nasional setelah ditetapkan Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022. Program Percepatan Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara telah masuk ke dalam daftar tersebut. Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, Wahyu Utomo mengatakan, program pembangunan kawasan strategis nasional IKN dan infrastruktur pendukung IKN masuk ke dalam daftar itu demi mendukung kelancaran pembangunannya. IKN ditambahkan karena daerah inti membutuhkan lahan dan dalam hal ini bisa didukung Kementerian Keuangan khususnya dari LMAN. Sehingga ini harus didukung agar IKN benar-benar bisa direalisasikan sesuai arahan Presiden. Secara umum, terdapat 210 proyek dan 12 program yang termuat dalam daftar PSN terbaru ini. Termasuk daftar 10 proyek yang baru disertakan, ditambah 4 program yang disesuaikan secara nomenklaturnya. Kriteria yang ditekankan Presiden proyek ini harus selesai pada 2024. Pengadaan tanah selesai, perizinan selesai, dan financial closing serta seminimal mungkin menggunakan APBN. Adapun 10 proyek yang baru ditambahkan itu adalah pembangunan pelabuhan terminal Peti Kemas Muaro Jambi, kawasan industri Tanjung Sauh di Kepulauan Riau, kawasan industri Indonesia Pomala Industri Park di Sulawesi Tenggara, kawasan industri Motul di Sulawesi Tenggara, kawasan industri Kendari di Sulawesi Tenggara, kawasan industri Pulau Ladi di Kepulauan Riau, kawasan industri pupuk Fakfak di Papua Barat, Bendungan Karangnongko di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pengembangan lapangan Ubadari CCUS dan Corporation di Teluk Bintuni, serta pengembangan biofuel dan metanol dan etanol di Bojonegoro. Sementara itu, 4 proyek atau program yang disesuaikan secara nomenklatur dalam daftar PSN itu diantaranya LRT Jakarta International Stadium Kelapa Gading dan Velodrome Manggarai, kawasan industri Teluk Bintuni dan pengembangan industri metanol, amonia dan pemanfaatan karbon dari hasil CCUS atau CCS di Teluk Bintuni, program ketenagalistrikan, pembangunan PLTA Mentarang, serta program percepatan pengembangan wilayah, pembangunan kawasan strategis nasional Ibu Kota Negara, dan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara. Secara total, Wahyu mengatakan 210 proyek dan 12 program sebagai PSN yang telah termuat dalam Permenko Nomor 21 Tahun 2022. Nilai investasinya mencapai 5.746,4 triliun.
Nilai estimasi 5.645,4 triliun. Intinya pemerintah ingin semua proyek ini paling lambat 2024 dengan catatan proyek-proyek ini selesai pengadaan tanahnya, perizinannya, dan juga sudah ada financingnya seperti apa. Pemerintah telah menetapkan 10 proyek strategis nasional baru senilai total 265 triliun. Pemerintah menjamin pembiayaan PSN tersebut tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara, kecuali satu PSN, yakni proyek Bendungan Karangnongko. Kalaupun ada BUMN yang terlibat dalam proyek ini, dipastikan tidak akan ada penyertaan modal negara. Pembiayaan PSN baru ini nantinya akan sepenuhnya menggunakan beberapa skema pembiayaan yang melibatkan peran swasta. Contohnya pakai creative financing. Kita juga punya Indonesia Investment Authority, skema pembiayaan limited concession scheme. Itu semua upaya pemerintah untuk memperkuat pembiayaan. Menurutnya, hanya ada satu PSN baru nantinya yang akan dibantu APBN, yaitu Bendungan Karangnongko. Hal ini mempertimbangkan lokasi Bendungan Karangnongko yang berada di dua wilayah, yaitu Blora dan Bojonegoro. Sementara Blora sendiri adalah kabupaten yang tidak kuat dalam pembiayaan. Hingga disepakati, anggaran Bendungan Karangnongko menggunakan APBN dan Bojonegoro ditugaskan untuk menyediakan lahan. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yakin tidak akan ada proyek mangkrak pada 2024 atau akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan pihaknya terus mendorong seluruh pembangunan proyek selesai paling lambat 2024. Meskipun di semester 1 2024 ini pekerjaannya belum selesai, tapi proyek-proyek ini akan diteruskan hingga selesai. Jadi tidak ada istilah proyek mangkrak yang akan terjadi di 2024. Wahyu mengatakan KPPIP akan melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem perizinan agar tidak ada proyek mangkrak pada 2024. Ia juga meminta bantuan dari kementerian hingga pemerintah daerah. Wahyu menegaskan proyek-proyek yang dicoret dari proyek strategis nasional bukan berarti tidak dikerjakan, melainkan akan dilanjutkan sesuai dengan kemampuan dan kesiapan yang ada. Proyek-proyek yang belum bisa diselesaikan artinya bisa saja dilanjutkan setelah 2024 dengan peraturan-peraturan yang ada sudah lengkap dan dengan proses yang lebih lama agar punya waktu lebih banyak untuk menarik investor masuk membiayainya. Berdasarkan data KPPIP secara kumulatif sejak 2016 sampai Desember 2022, terdapat 152 PSN yang sudah selesai dan beroperasi penuh. Sehingga diupayakan pada akhir 2024 semua PSN bisa terselesaikan. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.